Wabarakatuh. Ya, kita sambil berjalan saja ya. Kalian lihat slide saya nggak? Lihat Pak, lihat. Ya, oke. Baik, materi pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas mengenai pendugaan parameter ya. Ini masih ada kaitannya dengan materi pada minggu lalu. Ya, kalau pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendugaan parameter untuk nilai X bar yang digunakan untuk menduga nilai mu ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan membahas mengenai pendugaan proporsi ya, di mana P topi nanti ini digunakan untuk menduga P ya. Kemudian nanti setelah proporsi ada pendugaan variansi di mana S kuadrat ya, ini variansi dari sampel itu digunakan untuk menduga tau kuadrat. Oke, paham nggak? Halo? Yang saya sampaikan kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, dengar ya. Ya, saya tidak mau aja kalau saya ngomong sendiri, kalian malah kemana gitu ya. Oke, lanjutkan ya. Apa sih proporsi itu? Ya, cara mencari proporsi seperti apa? Nah, proporsi itu sebetulnya adalah nilai rasio ya dari suatu bagian terhadap keseluruhan gitu. Ya, misalkan ya saya ambil ada sampel N100 produk ya. Ini adalah jumlah sampelnya ada 100. Kemudian dari 100 ini itu ada NG misalkan 20 ya produk. Maka kalau saya bilang berapa proporsi NG dari keseluruhan sampel yang diambil, itu adalah 20 per 100 ya, atau 0,2%. Atau 0,2, sorry. Atau 0,2. Ya, halo? Iya Pak. Ya, 0,2 ya. Nah, ini adalah proporsi dari barang yang NG gitu ya. Atau kalau misalkan dikali 100%, nah ini biasanya persentase ya disebutnya. Kalau proporsi biasanya dalam bentuk desimal, koma-komaan seperti ini. Oke. Kemudian kebalikannya, kalau tadi P itu adalah proporsi untuk NG, ya, maka kalau kebalikannya berarti berapa proporsi untuk barang oke, ya. Nah, kebalikan dari P ini dilambangkan dengan Q ya. Kalau begitu Q-nya berapa? Atau yang oke-nya berarti proporsinya berapa? 0,8. 80, Pak. 0,8 ya. Jadi 1 dikurangi 0,2. 1 dikurangi 0,2 ini adalah proporsi, sama juga proporsi ya, dari barang oke atau Q aksen, kebalikan dari P aksen. Oke, untuk pendugaan proporsi ya hampir mirip sebetulnya secara rumus ya dengan pendugaan yang kemarin saya jelaskan itu mengenai X bar ya, pendugaan rata-rata. Ya, di mana di sini P topinya ya dikurangi Z. Nah, ini sama juga kan, alfa per 2 dikalikan dengan akar PQ per N. Ya, ini untuk batas apa? Batas bawah. Ya. Kemudian ini untuk batas apa? Atas. Ya, batas atasnya. Bedanya apa sih? Ya cuma ini aja. Ini dikurangi, ini ditambah. Ya.
Ini untuk yang sampel besar ya. Sebetulnya ada untuk yang sampel kecil ya. Untuk yang sampel kecil, bedanya adalah hanya pada distribusi yang dipakai. Kalau yang sampel besar ini pakai Z, yang sampel kecil pakai distribusi T, ya sama seperti yang kemarin saya jelaskan. Oke. Nah, punya siapa tuh? Ini punya siapa tuh? Mute. Jadi kalau mau ngomong aja mutenya dibuka ya. Oke, paham ya? Iya, Pak. Siapa itu? Oke, lanjutkan ya. Ya, ini ada contoh seperti ini ya. Contoh soal seperti ini. Dari suatu sampel acak, 500 orang yang makan siang di sebuah restoran itu menyukai terdapat ya 160 orang yang menyukai seafood. Ya. Jadi 500 ini adalah N-nya ya, atau jumlah dari sampelnya. Kemudian ada 160 orang yang suka seafood. Tentukan selang kepercayaan 95%. Jadi pertanyaannya berapa selang kepercayaannya untuk tingkat kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya. Ya. Yang pertama, kita harus mencari proporsi dari sampel. Ya, kayak topinya. Ini adalah proporsi orang yang suka seafood. Berapa? Proporsinya 160 per berapa? 500. 500. 500. Berapa, men? Berapa, men? $0,32. 0,32. Oke. 0,32 ya ini. Ini P-topinya. Kalau gitu Q-nya berapa? 0,6 8. 8 ya, 0,68. Tahu ya, 1 dikurangi 0,32. Oke, setelah itu kita tentukan selang kepercayaan, kita tentukan alfanya. Tingkat kepercayaan 95%, berarti alfanya berapa? 5%. 5%. Oke, 5%. Ya, kalau alfa per 2, 0,025 ya, atau 2,5% ya. Oke enggak? Nah, kalau gitu nilai Z-nya berapa? Nilai Z untuk alfa per 2, 0,025. Berapa nilai Z-nya? Ada yang tahu nggak? Sama seperti yang kemarin. Berapa? 1, yang kemarin berapa ya? 1,9? Halo? Halo? Satu koma 96, Pak. 1,9 berapa? 1,96 ya? Iya, Pak. Oke, 1,96. 1,96. Ya. Coba yang belum paham nanti dicari aja ya di tabel Z-nya. Ini kan tabel Z misalkan gini ya. Nah, ini 0,025 gitu. Kesininya berapa? Ini kesininya mesti 1,9. Nah, sininya 0,06. Jadi 1,96 gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah selang kepercayaannya. Ya udah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Baik, sekarang satu persatu untuk batas bawahnya. Untuk batas bawahnya, P topi kurangi Z alfa per 2 kali akar PQ per N. Ya, batas bawahnya gimana? 0,32 dikurangi, gitu kan? Ya, 1,96 dikali akar berapa? 0,32 ya kali 0,68. 0,68 per N. N-nya berapa? Ratus ya. 500. Ya. 100. Ini untuk batas bawah. Ya, silakan nanti dioperasikan sendiri ya. Dihitung pakai kalkulator. Cara mencarinya adalah ininya dulu ya, cara menghitungnya. Kemudian batas atasnya itu adalah sama aja seperti ini, cuman yang ini diganti menjadi plus. Ya. Oke, paham nggak? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan nggak? Oke, dipaham-pahamkan aja ya. Ya, pokoknya